Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya mohon maaf teman-temannya, saya jarang upload beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Dan terima kasih banyak udah ada 317 subscriber ya teman-temannya. Terima kasih banyak teman-temannya. Jadi kayaknya developer cupu nih semakin banyak pengagumnya atau semakin banyak yang orang pengen belajar tentang programming teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang middleware teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke codingan kita bisa nyalain dulu teman-temannya SAMPP-nya teman-temannya. Saya udah nyalain kebetulan. Nah, kemudian kita akan menjalankan program kita sebelumnya. Tinggal di copy aja linknya, copy. Terus kita masukin sini teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk yang kemarin kita udah tahap ini ya teman-teman ya. Kita masuk ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya middleware teman-teman. Nah, coba kita masuk ke Laravel-nya aja teman-teman ya. Nah, middleware teman-teman. Jadi kita bisa membuat hak akses dari middleware ini teman-teman. Coba kita cari di sini, kita langsung ke documentation-nya aja. Kita di sini cari yang namanya middleware teman-teman. Nah teman-teman, middleware itu apa sih teman-teman? Jadi middleware itu tuh kayak kita dibatasi aksesnya teman-teman. Contohnya mungkin kita bisa lihat di sini. Nah di sini ada yang namanya dia membuat ensure token ya teman-teman ya, is valid, apakah tokennya valid apa enggak gitu. Jadi ngebuat ini gitu, jadi dia nggak bisa redirect nih ke home gitu kalau tokennya itu nggak ada atau nggak terdaftar gitu. Nah, jadi hanya token-token tertentu yang diberikan hak akses gitu teman-teman. Nah, di sini kan input token. Nah, pas dia input tokennya nggak sama dengan yang ini, maka dia akan nanti di redirect ke home gitu teman-teman, nggak di redirect ke requestan dia teman-teman. Coba kita ke bawah lagi teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama sih ya teman-teman ya. Kita logikanya hampir sama teman-teman. Jadi kita langsung aja. Sekarang sebelum kita membuat middleware ini teman-teman, sebenarnya coba kita buka dulu di sini web.php teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman, nah ini kan udah ada nih teman-teman middleware out nih teman-teman yang kita belajar sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita bisa meletakkan middleware seperti ini teman-teman. Jadi hanya orang yang mempunyai middleware out yang bisa mengakses halaman ini teman-teman. Kalau enggak, dia nggak bakal bisa. Contohnya kayak tanpa pegawai ini nih, dia kan nggak mengakses. Ini bisa nih teman-teman. Ini sebenarnya nggak boleh gitu. Yang delete ini juga bisa gitu tanpa adanya middleware teman-teman. Mungkin saya contohin aja teman-teman ya. Ini coba kita ilangin teman-teman. Kita ilangin yang slash pegawai teman-teman ya. Coba kita di sini kita logout aja teman-teman. Logout dulu. Nah, sini saya kan harus login dulu untuk akses itu, ternyata nggak perlu login gitu, tinggal aja gini pegawai. Nah teman-teman, oke, kita enter aja. Nah teman-teman, nah ini karena apa? Itu karena ini terjadi error karena ini name kita kan kalau login kan manggil name ya teman-teman ya. Nah sebenarnya itu nggak bisa diakses, nggak boleh seperti ini teman-teman. Coba kita ke halaman lain yang ini tuh. Nah sini kan nggak ada nih, coba kita out, ganti out lagi teman-teman ya. Kalau kita refresh teman-teman, kita enter di sini, nah dia akan di redirect ke halaman login lagi teman-teman. Nah jadi itu pentingnya sebuah middleware teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses gitu. Kita masuk aja dulu. Salah teman-teman, sorry. Jadi sebenarnya banyak sih teman-temannya, kalian tuh kalau bikin login itu atau bikin out itu banyak teman-temannya. Kalian bisa pakai yang namanya Jetstream, itu lebih lengkap teman-teman. Tapi kalau menurut saya, selama saya mengerjakan project-project, saya nggak perlu yang namanya Jetstream, Brace dan lain-lain, itu nggak perlu sih. Saya cuma pakai out aja udah bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen lebih lagi, kalian bisa mempelajari Jetstream teman-teman. Tapi kalau saya selama mengerjakan project, saya nggak pernah menggunakan Jetstream teman-teman ya.
Oke, langsung aja teman-teman. Sekarang kita bikin middleware-nya teman-teman. Caranya tinggal kita buka kode dokumentasi teman-teman ya. Ingat, karena dokumentasi itu sangat penting teman-teman. Nah, di sini kita disuruh bikin yang namanya middleware teman-teman ya. Kita bikin aja. Oh, sebelumnya kita cek dulu database kita ya teman-teman ya. Apakah kita sudah punya yang namanya role? Kita langsung aja ke sini teman-teman. Kita cek .inp-nya, saya lupa nama database-nya. YT CRUD LV8. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Biar kita memastikan. Klik aja yang admin. Nah, dia akan masuk nanti. Kita coba kita pastiin dulu apakah dia udah punya database yang namanya role. Ini ya teman-teman, paling bawah ya. Kita cek si user. Nah, di sini ternyata belum ada dua teman-teman ya, belum ada ya. Mungkin kita bisa nambahin satu database lagi yang namanya role teman-teman ya. Jadi kita nambahinnya jangan lewat sini teman-teman ya. Kita lewat sini aja langsung teman-teman. Nah, jadi teman-teman caranya berarti kita kalau mau nambahkan database ya seperti biasa kita harus nambahin migration teman-teman ya. Langsung aja gini, php artisan make migration. Nah, nama migration ini berarti add underscore role ke user stable teman-teman ya. Terus di sini kita kasih ini aja minus teman-teman, terus table. Nah, nama tabelnya apa? User. Oke, enter aja teman-teman. Oke. Oh, salah teman-teman ya, sorry. Minusnya 2 ya teman-teman ya. Minus table. Nah, udah kebuat nih, udah ke create teman-teman. Nah, sekarang kalau udah masuk ke create, kita buka di migration nih teman-teman ya. Klik ini yang paling bawah teman-teman ya. Nah, di sini kita di app-nya kita mau nambahin apa nih? Kayak ini contohnya teman-teman ya. Berarti di sini kita mau nambahin apa ya teman-teman? Roles teman-teman ya. Kita tambah roles. Jadi di sini kita kasih aja $role string $table dulu. Terus datanya apa? String, terus nama tabelnya. Nama tabelnya apa ya? Role aja lah. Role aja lah. Oke teman-teman ya, kita kasih default aja teman-teman ya. Defaultnya kita kalau orang biasa registrasi, nah user aja teman-teman ya. Jadi ada user, ada admin nanti ya teman-teman. Tapi kita default aja, kita cari sini kan ini kalau ini bisa nullable teman-teman ya. Tapi kalau yang di sini kita nambahinnya itu adalah defaultnya user. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang di downnya jangan lupa kita lihat aja di sini. Kita copy aja. Copy. Nah, paste aja di sini teman-teman. Nah, tadi itu apa teman-teman yang mau kita roll aja. Roll, nah ini kita hapus aja. Save. Nah, terus langsung sini kunci proses teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita roll ini buat apa sih? Buat hak akses nantinya teman-teman ya. Kita mungkin di sini akan pakai, sebenarnya kita bisa pakai banyak sih, bisa pakai bisa pakai 3, 4, 5, 6 bisa sih teman-teman ya. Tapi nanti kan kita sini menyontohinnya cuma 2 teman-teman ya. Nyontohinnya cuma 2, yaitu cuman admin sama user biasa teman-teman. Langsung aja set sini php artisan migrate teraja. Nah, udah terbuat. Coba kita cek database-nya. Sini refresh aja. Paling belakang biasanya teman-teman. Role nah user teman-teman ya. Karena ini yang pertama ini Rizwan ini mungkin kita ganti jadi admin aja teman-teman ya. Admin. Nah, satu admin, satu user. Jadi ada 2 role teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita jalanin lagi. Nah, sekarang karena kita udah ini, kita matiin dulu. Karena kita belum bikin middleware-nya, kita buka dokumentasi lagi. Ini copy aja teman-teman. Copy aja. Terus di sini mungkin kita akan buat yang namanya apa ya teman-teman? Hak akses kayaknya. Hak access.php.
enter aja teman-teman. Nah sekarang kita udah berhasil membuat hak akses.php ini lokasinya di mana sih? Lokasinya itu di middleware ini, klik aja teman-teman. Nah hak akses teman-teman ya. Nah ada yang baru kan teman-teman ya. Kayaknya kita salah teman-teman ya, nih bikinnya seperti ini. Seharusnya kayaknya hak akses aja teman-teman ya. Oke, kita hapus aja dulu. Hapus. Kita bikin lagi, nggak usah pakai PHP teman-teman ya, enter aja. Oke teman-teman. Nah sekarang di sini kita akan, nah teman-teman di sini kita ngehandle ya teman-teman ya. Sebenarnya defaultnya ini udah bener ya teman-teman ya, tapi kita di sini kan karena rolesnya itu banyak teman-teman, kita bisa di sini kita akalin teman-teman ya. Ini kan ada ini $next teman-teman ya. Pertama $request, $next. Nah di sini kita tinggal tambahin teman-teman ya, tinggal tambahin ke sini. Kalian tinggal kasih koma terus 1 2 3. Nah itu maksudnya apa sih teman-teman? Itu maksudnya array teman-teman ya, roles. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan di sini membuat pengkondisian teman-teman. Kita kasih if teman-teman ya. Nah jika in array, $request, terus di sini kita kasih user. Nah request user ya teman-teman ya. Di sini kita kasih apa teman-teman? Role teman-teman. Nah role-nya terus kasih koma $roles. Nah apa yang akan dilakukan teman-teman? Yang dilakukan adalah ini teman-teman, dia akan berlanjut gitu. Nah tapi sedangkan yang role-nya jika dia dicek nggak ada, maka kita akan return aja redirectnya kemana teman-teman? Sini aja teman-teman dulu ya sementara ya. Nah sekarang kalau kita udah buat pengkondisian seperti ini, kita tinggal masuk ke dalam kernel teman-teman. Masuk dalam kernel teman-teman ya, klik aja kernelnya. Nah sekalian kalian scroll ke paling bawah, scroll terus. Nah ini ada namanya root middleware teman-teman. Nah kita tambahin di sini ya teman-teman. Nah kasih penamaannya boleh sembarang aja ya teman-teman ya, hak akses saja saya, biar memudahkan kita teman-teman. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang posisinya di mana ya teman-teman? Di apps. Terus di folder apa namanya? Foldernya namanya tadi http ya, http. Nah ini middleware. Nah namanya tadi apa teman-teman? Hak akses salah titik 2 kelas koma. Udah teman-teman, seperti itu aja teman-teman ya. Ini udah terdaftar tapi hak namanya hak akses teman-teman ya, udah terdaftar ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang caranya itu kita gampang teman-teman ya, caranya gampang. Nah sekarang di sini kita akan masuk ke dalam rootnya teman-teman. Sekarang teman-teman, nah kalian tinggal masuk aja ke dalam rootnya. Berarti kita masuk ke web.php teman-teman. Web.php ini teman-teman, ini teman-teman ya. Nah sebelumnya kan kita cuman seperti ini teman-teman ya. Nah sekarang kita akan membuatnya per grup teman-teman. Nah ini kan oke, ini oke lah. Nah sekarang kita membuatnya per grup teman-teman. Kita buat sini namanya root 2 biasa. Nah terus kita sini buat namanya group. Nah, jangan group aja, group. Nah di dalam grup itu kita akan berikan yang namanya middleware teman-teman ya. Gini kita kasih gini, kurung awal, enter aja biar rapi. Terus di sini belum, kayaknya di sini belum. Kita kasih di sini. Pertama kita bikin grup, habis itu kita bikin yang namanya middleware teman-teman. Middleware. Nah di dalam middleware ini, setelah itu kita akan memberikan array ya, sebuah array. Nah ini teman-teman ya, yang pertama orang yang mengakses root ini harus login terlebih dahulu. Oke, harus login terlebih dahulu, itu maka harus menggunakan out. Yang kedua, kita akan menggunakan hak akses. Nah hak akses tadi itu ada admin dan
user ya, user teman-teman. Oke, nah teman-teman sekarang udah seperti ini teman-teman ya. Kalian di belakang sini kasih koma, nah kasih koma, terus kasih function teman-teman. Function, buka kurung, tutup kurung, kalian kasih kurung kurawal seperti ini, enter. Nah seterusnya ini root mana aja nih teman-teman. Misalkan kita contohkan yang pegawai ini dulu deh. Oke, yang hak akses untuk pegawai. Nah berarti yang pegawai ini teman-teman, nah oke, yang pegawai ini bisa diakses oleh siapa nih teman-teman? Admin dan user teman-teman ya. Berarti dia bisa diakses admin dan user. Sekarang kita jalankan dulu, kita lakukan percobaannya teman-teman. Nah kita buka aplikasinya, refresh. Nah untuk kita klik data pegawai, aman ya teman-teman ya, karena ini yang masuk adalah apa namanya, si admin teman-teman ya. Nah sekarang kalau admin kita hilangin, jadi user aja yang bisa ngakses teman-teman ya. Nah logikanya dia nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa diakses teman-teman. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim, refresh. Wah aman ya teman-teman ya. Ketika si admin pengen ngakses data pegawai, wah nggak bisa teman-teman, ternyata aksesnya dibatasi ini teman-teman. Nah itu fungsinya middleware teman-teman ya. Nah sekarang kita akan belajar apa namanya, kita telah belajar tentang middleware teman-teman. Jadi kalau kita akses ini dia nggak bisa teman-teman ya. Tuh kalau dia ke data religions dia bisa teman-teman, tapi kalau dia ke data pegawai dia nggak bisa kayak teman-teman. Tapi kan seharusnya kan admin ya. Oke kita hapus dulu. Nah, seharusnya ini admin teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ini kalau admin seharusnya udah bisa teman-teman. Pegawai udah bisa teman-teman ya. Nah seharusnya seperti itu teman ya. Nah sekarang kita akan masuk sebagai user biasa teman-teman, karena kita udah biasa user. Apa sih nama ininya, user@gmail.com, copy aja. Oke kita masuk sebagai user@gmail.com, passwordnya ntar kok nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan akses data pegawai teman-teman, klik. Nah tidak bisa teman-teman ya, jadi dia nggak bisa akses ini teman-teman karena dia udah dibatasi middleware-nya teman-teman ya. Jadi mungkin sebenarnya udah cukup sih teman-teman ya, mungkin kita bisa selesaikan di tahap middleware ini teman-teman ya. Jadi mungkin untuk tahapan CRUD dari aplikasi kita yang kita bangun udah cukup teman-teman ya. Kalau menurut saya udah cukup banget sih, dasar-dasar dari Laravel-nya udah cukup banget. Nah jadi kalian tinggal ganti-ganti aja teman-teman ini ya. Misalkan kalian pengen, kalau nggak pakai grup juga bisa teman-teman ya, langsung kasih middleware aja gitu. Karena ini kan kita harus di grup dulu teman-teman. Misalkan kayak tambah, insert ini, terus apalagi delete ya teman-teman ya. Delete datanya harus dibatasi teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa ngakses gitu, mungkin cuman admin, cuman kalau yang lain bisa ngakses, cuman bisa lihat aja gitu. Cuman kalau sampai tahap delete itu dia nggak bisa gitu. Jadi kita harus kasih out hak akses teman-teman ya. Gampang teman-teman ya, cukup mudah sih untuk yang middleware ini. Tapi kalau kalian pengen belajar yang lebih tinggi lagi, kalian bisa menggunakan JStream. Terus kalau untuk hak akses itu kalian bisa pakai apa ya namanya, banyak sih teman-teman ya. Kalian tinggal cari-cari aja, searching, banyak plugin yang disediakan oleh Laravel, kalian bisa pakai. Tapi untuk tahap untuk kali ini kalau menurut saya udah cukup sih teman-teman ya. Udah cukup banyak. Coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi developer cupu ini yang playlist yang tentang ini teman-teman ya. Laravel CRUD kita ini udah banyak banget teman-teman ya. Kalau menurut saya sih untuk sampai saat ini udah cukup dulu teman-teman. Nah teman-teman ada kabar baik nih teman-teman ya. Jadi kalian harus belajar dulu, harus pahami dulu alur dari pembuatan Laravel dari dasarnya ini. Nah kemudian kita akan buat apa sih teman-teman. Nah teman-teman ya, ini saya buka dulu nih. Saya buka dulu di Figma teman-teman ya. Nah karena sebenarnya saya udah ada Adobe XD juga ada, tapi saya menggunakan Figma biar bisa dipakai semua orang gitu. Nah teman-teman ini teman-teman. Nah teman-teman ini ya teman-teman ya, kita akan
next stepnya kenapa kata saya itu kalian harus belajar dulu yang Laravel dasar ini agar kita bisa lanjut ke tahap ini teman-teman, karena ini lebih, kalau menurut saya lebih expert lagi teman-teman ya, karena kita kan di sini akan menjadi seorang full stack developer teman-teman, full stack web developer khusus web teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar dari tahap desain sampai tahap aplikasi tersebut jadi teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kita bisa jadi 3 kerjaan ya teman-teman ya. Pertama UI UX designer, kemudian selanjutnya itu kita bisa jadi front end developer, dan selanjutnya lagi kita akan bisa jadi back end developer teman-teman. Nah coba kita play aja teman-teman ya. Nanti ini saya share, insya Allah saya share juga ke teman-teman. Jadi kita bisa ngeliat desainnya. Ini nanti kita akan free teman-teman ya. Ini yang kata saya kita akan agak lebih bagus sedikit ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin halamannya nanti seperti ini teman-teman ya. Ini halaman utamanya. Nah kita akan sini sih saya namanya blog ya teman-teman. Tapi ini lebih kayak berita teman-teman ya. Nah di sini nanti ada berita terbaru. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada detailsnya teman-teman ya. Nah detailnya sini juga ada berita terbaru di sampingnya nanti. Kalau kita lanjut lagi, nah di sini ada dashboard adminnya teman-teman ya, untuk tambah sama kelola berita. Selanjutnya di sini ada tambah kategorinya. Kemudian di sini ada kelola beritanya. Di sini ada nambah berita teman-teman ya. Nanti sederhana sih, tapi ini kalau menurut saya kita menjadi full stack developer sebenarnya teman-teman ya. Nah di sini ada halaman login. Nah teman-teman mungkin nanti seperti itu aja teman-teman ya. Nah jadi kita belajarnya dari tahap desain, kita menggunakan Figma. Terus selanjutnya kita akan pakai Bootstrap ya teman-teman ya, biar lebih cepat ya teman-teman ya. Karena kalau Bootstrap itu kalau menurut saya kita bisa lebih cepat kita mengerjakan, apalagi tampilan-tampilan seperti ini teman-teman ya. Mudah teman-teman ya. Nah untuk backendnya ya biasa, karena kita pakai Laravel, ya udah kita pakai Laravel teman-teman ya. Nah teman-teman jadi sekian, terima kasih banyak teman-teman. Saya harap kalian bisa mempelajarinya lebih baik lagi teman-teman ya, dimengerti lagi tentang CRUD ini teman-teman. Kalau menurut saya ini sangat penting untuk di tahap selanjutnya teman-teman. Jadi di tahap selanjutnya kita lebih expert lagi. Dari nanti kita bikin berita sederhana, mungkin kita akan bikin project-project yang bermanfaat buat masyarakat teman-teman ya, mungkin ya teman-teman ya. Kalian kasih ide aja nanti kalau pengen buat website apa, misalnya website A, B, C, dan D, kalian langsung komen aja gitu, request tolong developer cupu tolong bikinin website seperti A, B, C, dan D. Nanti kita akan sesuaikan yang mana, tapi kita bikinnya full stack ya teman-teman ya. Jadi dari awal ya, dari tahap desain sampai akhirnya website tersebut jadi gitu teman-teman ya. Teman-teman pokoknya semangat terus ngodingnya. Ya kalian pelajari sampai benar-benar paham teman-teman ya. Diulang-ulang aja, karena kita selanjutnya ada tahap full stack developer. Jadi saya nggak bakal jelasin lagi, saya tinggal coding aja teman-teman ya, tanpa menjelaskan A, B, C, dan D, karena kalian bisa ngelihat penjelasannya itu di tahap ini gitu. Makanya saya ingatkan sekali lagi, tolong dipahami. Jadi jadi di tahap selanjutnya mudah tuh teman-teman. Jadi kita tinggal ngoding aja teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semangat coding. Developer cupu pokoknya tetap semangat, walaupun cupu nanti pasti akan bisa teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya harap semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.